Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armi Maulidia dengan NIM 220220005. Berasal dari Departemen Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Dosen pengampu Dr. Neni Mahyudin, MPD, mata kuliah Neuroscience. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang teori-teori neuroscience dalam pembelajaran anak usia dini. Adapun poin pertama yaitu teori dasar neuroscience. Neuroscience merupakan satu bidang kajian mengenai sistem syaraf yang ada di dalam otak manusia. Neuroscience juga mengkaji mengenai kesadaran dan kepekaan otak dari segi biologi, persepsi, ingatan, dan kaitannya dengan pembelajaran. Bagi teori neuroscience, sistem syaraf dan otak merupakan asas fisikal bagi proses pembelajaran manusia. Neuroscience adalah suatu bidang penelitian saintifik tentang sistem syaraf. Adapun tokoh-tokoh ilmuwan dalam neuroscience, yang pertama adalah Ramon C. Cajal. Neurologi dimulai ketika Cajal, ilmuwan Spanyol atau pemenang Nobel pada tahun 1906, menemukan 4 doktrin neuron sebagai berikut. Yang pertama adalah sel syaraf. Sebagai unit sinyal dan blok pembentuk dasar otak disebut neuron. Dan yang kedua, terminal akson, menyampaikan informasi ke dendrit sel lain di sinapsis, yaitu celah antara akson dengan dendrit sel lain. Yang ketiga, neuron, membentuk sinapsi dan berkomunikasi dengan sel syaraf tertentu saja, sinyal dalam neuron. 4. Sinyal dalam neuron, berjalan ke satu arah saja, yaitu dendrit kepada sel akson presinaptik, menyeberang celah sinaptik dan dendrit sel berikutnya. Teori yang kedua yaitu Charles Sherrington, menemukan bahwa neuron tidak hanya dapat bersifat aktif tetapi juga ada yang menggunakan terminal untuk menghentikan sel penerima, menyampaikan informasi atau bersifat penghambat. Dan yang terakhir adalah teori Alan Hodgkin dan Huxley, atau pemenang Nobel pada tahun 1962. Menemukan bahan energi potensial terbentuk karena masuknya ion sodium positif mengubah voltase internal sel dan menghasilkan upstroke pada saat hampir sama saluran potasium terbuka, dan ion potasium keluar dari sel menghasilkan downstroke sehingga sel kembali pada voltase semula. Setiap energi potensial menjadi sel punya lebih banyak sodium di dalam, namun dikurangi dengan adanya protein yang menyangkut kelebihan ion sodium keluar. Setiap energi potensial menghasilkan aliran yang mengaktifkan wilayah sebelahnya secara berantai. Dengan cara ini, maka sinyal dari pengalaman visual motorik pikiran atau memori dikirim dari satu neuron lainnya. Terima kasih, sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.